Assalamualaikum Femirsa, kali ini kita akan menyimak kisah perjalanan spiritual seorang pendeta ortodoks yang akhirnya menemukan kebenaran dalam Islam setelah melalui penemuan besar di Gua Zayukova. Namun sebelum itu, saya sangat berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe, semoga bisa membahagiakan orang tua dan masuk surga. Tuliskan sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, karena sesungguhnya, Allah dan malaikatnya juga bersholawat kepadanya. Di sebuah desa kecil yang damai di Rusia, Pendeta Thomas Engel menjalani rutinitas harian yang dimulai dengan doa pagi di gereja tua yang megah namun sederhana, di mana suara lonceng gereja menggema menenangkan hati para jemaatnya. Setiap hari Minggu, Thomas memberikan khotbah yang penuh semangat kepada jemaatnya, mengingatkan mereka akan pentingnya hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dan menjauhi dosa duniawi. Kehidupan Thomas terlihat sempurna, dengan jemaat yang menghormatinya sebagai figur spiritual yang bijak dan penuh kasih, meskipun dalam hatinya ia sering mempertanyakan makna sejati dari ajaran yang ia sampaikan. Ia dikenal sebagai pendeta yang karismatik, selalu menggunakan kutipan dari Alkitab untuk memberikan inspirasi, namun kadang ia merasa bahwa beberapa jawaban tidak sepenuhnya memuaskan dirinya. Di sela-sela tugas gerejanya, Thomas menghabiskan waktu dengan membaca buku-buku teologi, sejarah, dan filsafat, mencoba mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang iman dan dunia. Suatu hari, ketika sedang berdiskusi dengan jemaatnya tentang tanda-tanda akhir zaman, ia mendengar kabar dari seorang pemuda desa tentang penemuan gua misterius yang konon berkaitan dengan peradaban kuno. Awalnya, Thomas tidak terlalu memikirkan kabar tersebut, menganggapnya hanya sebagai sensasi belaka, namun rasa penasaran mulai mengusik pikirannya saat ia mendengar cerita tentang keajaiban yang ditemukan di sana. Jemaat gereja yang datang kepadanya mulai bertanya tentang makna penemuan ini, terutama kaitannya dengan kisah Gog dan Magog dalam kitab Wahyu, membuat Thomas merasa perlu mencari tahu lebih jauh. Meski dihormati sebagai pendeta, ia merasa berat untuk mengakui bahwa ia tidak memiliki jawaban pasti, sehingga ia memutuskan untuk meneliti sendiri dengan cara yang tidak biasa. Kehidupan Thomas yang awalnya penuh dengan kepastian mulai goyah, dan tanpa ia sadari, perjalanan spiritual yang akan mengubah hidupnya selamanya baru saja dimulai. Gua Zayukova, yang terletak di bawah bayang-bayang Gunung Hara-Hora, ditemukan secara tidak sengaja oleh tim peneliti geologi yang awalnya mencari sumber air bawah tanah di wilayah tersebut. Penemuan ini segera menjadi perbincangan hangat di media lokal, terutama setelah gambar-gambar struktur gua yang menyerupai karya arsitektur kuno tersebar luas, menarik perhatian para ilmuwan dan arkeolog dari seluruh dunia. Gua tersebut memiliki lorong-lorong panjang yang dikelilingi dinding batu halus dengan pola geometris yang rumit, memicu spekulasi tentang teknologi canggih yang mungkin dimiliki oleh peradaban pembuatnya. Selain keindahan strukturalnya, gua ini juga ditemukan memiliki ruang besar di bagian terdalamnya, yang hingga kini belum berhasil dijelajahi sepenuhnya karena medan yang sulit. Desas-desus mulai menyebar bahwa gua ini mungkin terkait dengan kisah-kisah dalam kitab suci, terutama tentang bangsa yang dikurung di balik tembok besar oleh seorang raja bijaksana di masa lalu. Para arkeolog menemukan jejak artefak kecil, seperti pecahan tembikar dengan ukiran simbol yang tidak dikenali, membuat gua ini semakin menarik untuk diteliti. Media internasional mulai meliput penemuan ini, menyebutnya sebagai salah satu misteri terbesar abad ini, yang mungkin mengubah pandangan dunia tentang peradaban kuno. Pendeta Thomas, yang sebelumnya skeptis, mulai tertarik setelah membaca sebuah artikel tentang gua tersebut yang menghubungkannya dengan kisah Gog dan Magog dari kitab Wahyu. Ia merasa dorongan batin untuk menyelidiki lebih jauh, bukan hanya sebagai pendeta, tetapi juga sebagai seseorang yang haus akan kebenaran yang lebih besar dari sekadar dogma agama. Penemuan Gua Zayukova tidak hanya mengguncang dunia sains, tetapi juga membuka pintu bagi perjalanan spiritual Thomas yang penuh tantangan dan pencerahan. Berita tentang Gua Zayukova menyebar seperti api di antara jemaat gereja, membuat mereka penasaran dan sedikit khawatir, terutama karena kaitannya dengan kisah akhir zaman yang sering mereka dengar dari Thomas. Beberapa jemaat mulai bertanya-tanya apakah gua ini adalah bukti nyata dari cerita Gog dan Magog dalam Alkitab, sementara yang lain merasa takut bahwa penemuan ini dapat mengancam iman mereka. Thomas mencoba menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti, karena semua kebenaran akan datang dari Tuhan, meskipun dalam hatinya ia merasa beban untuk memberikan jawaban yang memuaskan.
Diskusi mulai memanas di antara jemaat, dengan beberapa orang mendukung penemuan ini sebagai peluang untuk memahami tanda-tanda akhir zaman, sementara yang lain mencurigai bahwa ini adalah tipuan belaka. Di tengah kebingungan itu, seorang jemaat bernama Ivan, yang dikenal sebagai pria cerdas dan berpendidikan, mengusulkan agar Thomas menyelidiki sendiri gua tersebut untuk memberikan kejelasan kepada semua orang. Saran Ivan disambut dengan antusias oleh beberapa orang, tetapi juga memicu kecemasan dari kelompok lain yang merasa bahwa gua ini bisa menjadi jebakan spiritual. Thomas mulai merasakan tekanan dari jemaatnya, yang berharap ia dapat memberikan bimbingan pasti di saat mereka merasa tersesat di tengah kabar yang membingungkan. Ia memutuskan untuk berbicara dengan uskup gereja ortodoks setempat, berharap mendapatkan nasihat bijak, tetapi uskup tersebut justru memintanya untuk tidak terlalu terlibat dengan isu yang dianggap kontroversial ini. Merasa tidak puas dengan saran tersebut, Thomas mulai membaca buku-buku sejarah dan teologi yang membahas kisah Gog dan Magog, mencoba menemukan koneksi yang lebih jelas antara kisah tersebut dan penemuan gua. Meskipun ia masih bingung, dorongan hatinya untuk mencari kebenaran semakin kuat, dan Thomas menyadari bahwa ia harus melangkah keluar dari zona nyaman imannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan besar yang ada di hadapannya. Thomas menemukan referensi tentang Dzulkarnain dalam literatur Islam, yang disebut dalam Al-Quran sebagai tokoh yang membangun tembok untuk mengurung bangsa perusak, membuatnya penasaran dengan kisah tersebut. Meskipun awalnya ia hanya membaca untuk membandingkan pandangan Kristen dan Islam, ia mulai merasa bahwa penjelasan dalam Al-Quran lebih terperinci dan logis dibandingkan dengan teks-teks Alkitab. Saat membaca terjemahan Al-Quran, ia menemukan bahwa kisah Yajuj dan Majuj memiliki kesamaan dengan legenda yang ia kenal, namun dengan konteks yang lebih jelas dan ilmiah. Selain teks-teks keagamaan, Thomas juga menggali jurnal-jurnal ilmiah yang membahas geologi Gua Zayukova, mencoba memahami apakah temuan ini benar-benar bisa dikaitkan dengan sejarah peradaban kuno. Dalam penelitiannya, ia membaca tentang tembok Dzulkarnain yang disebut terbuat dari besi dan tembaga, sebuah deskripsi yang mengingatkannya pada pola-pola geometris di dalam gua. Ia mulai menyadari bahwa penemuan ini mungkin lebih besar daripada yang ia bayangkan, dan ia tidak bisa menutup mata terhadap kemiripan-kemiripan antara kisah Islam dengan apa yang ditemukan di Gua Zayukova. Rasa ingin tahunya semakin besar saat ia membaca buku karangan seorang arkeolog Muslim terkenal, Dr. Khalid Zaman, yang mendalami sejarah peradaban kuno dengan perspektif agama. Thomas mulai merasa bahwa kebenaran tidak bisa ditemukan hanya dalam satu sudut pandang saja, dan ia bersiap untuk melangkah lebih jauh dalam pencarian jawabannya, meski itu berarti meninggalkan zona nyaman spiritualnya. Para peneliti yang bekerja di Gua Zayukova menemukan pola geometris pada dinding gua yang menyerupai tulisan kuno, memicu spekulasi bahwa gua ini mungkin adalah karya manusia purba dengan teknologi yang maju. Pola-pola ini terlihat seperti simbol yang teratur, memberikan kesan bahwa mereka memiliki tujuan tertentu, baik sebagai bahasa tertulis atau petunjuk arah bagi peradaban yang menggunakannya. Temuan ini membuat para ilmuwan semakin yakin bahwa gua ini bukan sekadar formasi alami, melainkan memiliki kaitan dengan peradaban kuno yang belum teridentifikasi dalam sejarah. Ketika membaca laporan penelitian terbaru, Thomas menemukan deskripsi tentang pola yang menyerupai rantai besar, sebuah detail yang mengingatkannya pada cerita tentang Yajuj dan Majuj yang dikurung di balik tembok besar. Semakin banyak bukti yang ditemukan, semakin Thomas merasa bahwa kisah ini tidak hanya sekadar mitos, tetapi bisa jadi memiliki dasar sejarah yang nyata. Ketika membaca lebih lanjut tentang pola geometris itu, ia mengetahui bahwa simbol-simbol tersebut juga memiliki kemiripan dengan ukiran-ukiran yang ditemukan di berbagai situs kuno di Timur Tengah. Penemuan ini mengguncang pandangan Thomas tentang sejarah dunia, karena pola-pola tersebut seolah menjadi bukti tentang keberadaan peradaban yang melampaui pemahaman modern. Ketertarikannya terhadap gua ini membuatnya tidak hanya berpikir sebagai seorang pendeta, tetapi juga sebagai seorang manusia yang haus akan kebenaran di luar batas dogma agamanya. Setelah mempelajari banyak hal, ia merasa dorongan kuat untuk mengunjungi gua itu sendiri, berharap menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang kini memenuhi pikirannya. Thomas akhirnya memutuskan untuk menghubungi Dr. Khalid Zaman, arkeolog Muslim yang ia baca dalam literatur, yang kebetulan sedang berada di Rusia untuk meneliti Gua Zayukova secara langsung. Dengan rasa antusias dan sedikit gugup, Thomas bertemu dengan Dr. Khalid Zaman,
seorang pria ramah dan cerdas yang menyambutnya dengan hangat di lokasi penelitian Gua Zayukova. Khalid mengajak Thomas masuk ke gua, menjelaskan berbagai temuan ilmiah yang telah diperoleh sejauh ini, termasuk pola geometris pada dinding yang dianggap sebagai bukti peradaban kuno. Saat mereka menjelajahi gua, Khalid menceritakan kisah Dzulkarnain dari sudut pandang Islam, yang menurutnya memberikan penjelasan paling logis tentang asal-usul struktur tersebut. Thomas mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa takjub dengan bagaimana kisah dalam Al-Quran mampu memberikan konteks historis dan ilmiah yang masuk akal terhadap penemuan ini. Khalid menjelaskan bahwa gua ini bisa saja menjadi bagian dari tembok besar yang disebut dalam Al-Quran, yang digunakan untuk mengurung bangsa perusak demi melindungi umat manusia. Ketika mereka mencapai ruang terdalam gua, Thomas merasa merinding melihat pola rantai besar yang tertanam di dinding batu, yang seolah menjadi bukti fisik dari kisah Yajuj dan Majuj. Dalam percakapan mereka, Khalid dengan rendah hati menjelaskan bahwa Islam tidak menolak ilmu pengetahuan, melainkan menjadikannya alat untuk memahami ciptaan Tuhan. Diskusi mereka tentang kisah akhir zaman dan nilai-nilai universal agama membuat Thomas mulai mempertanyakan keyakinannya sendiri dan melihat Islam sebagai agama yang tidak asing baginya. Khalid menawarkan pandangan bahwa penemuan ini bukan hanya soal sejarah atau agama, tetapi tentang bagaimana manusia bisa menemukan kebenaran melalui pencarian yang tulus. Saat mereka keluar dari gua, Thomas merasa bahwa perjalanannya baru saja dimulai, dengan hati yang terbuka terhadap kebenaran yang mungkin ia temukan di luar batas-batas agamanya selama ini. Tim peneliti di Gua Zayukova berhasil menemukan sebuah artefak yang terkubur di kedalaman gua, berupa lempengan logam dengan ukiran yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ukiran itu menunjukkan pola yang menyerupai peta dunia kuno, dengan tanda-tanda yang menunjukkan wilayah yang sekarang dikenal sebagai Timur Tengah. Dalam salah satu bagian lempengan, terukir tulisan yang diterjemahkan oleh Khalid sebagai frasa yang merujuk pada bangsa yang terkunci di dalam tembok. Khalid menjelaskan kepada Thomas bahwa artefak ini memiliki kemiripan dengan deskripsi dalam Al-Quran tentang tembok Dzulkarnain yang mengurung Yajuj dan Majuj. Thomas merasa terguncang saat melihat nama-nama yang tertulis dalam lempengan itu, yang dalam bahasa kuno dapat diartikan sebagai penghancur peradaban. Penemuan lain di sekitar artefak adalah potongan-potongan keramik yang dihiasi simbol berbentuk rantai, memberikan bukti tambahan bahwa struktur ini memiliki tujuan khusus di masa lalu. Khalid menunjukkan bagaimana pola rantai ini sering dikaitkan dengan cerita Yajuj dan Majuj, menggambarkan mereka sebagai kekuatan yang terkekang hingga waktu tertentu. Thomas mulai merasakan bahwa penemuan ini bukan hanya kebetulan, melainkan bagian dari rencana ilahi untuk mengungkap kebenaran yang telah lama tersembunyi. Artefak tersebut dibawa ke laboratorium untuk dianalisis lebih lanjut, namun bagi Thomas, maknanya sudah lebih dari cukup untuk menggoyahkan keimanannya yang lama. Saat malam tiba, Thomas memandang langit dan merenungkan bagaimana sejarah, agama, dan ilmu pengetahuan dapat bertemu dalam harmoni untuk mengungkap misteri kehidupan. Setelah melihat penemuan-penemuan di Gua Zayukova, Thomas mulai meragukan interpretasi tradisional yang selama ini diajarkan kepadanya tentang kitab suci. Ia menghabiskan malam-malamnya membaca terjemahan Al-Quran yang sebelumnya diberikan oleh Khalid, mencari penjelasan yang lebih masuk akal tentang kisah akhir zaman. Ketika membaca surah Al-Kahf, ia merasa seolah-olah teks tersebut berbicara langsung kepadanya, memberikan penjelasan yang tidak pernah ia temukan dalam kitab-kitab lain. Thomas mulai memahami bahwa Islam tidak hanya menawarkan jawaban spiritual, tetapi juga mengintegrasikan fakta sejarah dan logika ilmiah. Ia semakin bingung dengan pemahamannya sendiri tentang konsep akhir zaman, terutama setelah menyadari kesenjangan antara ajaran Alkitab dan fakta-fakta yang ditemukan di gua. Dalam doanya, ia meminta petunjuk dari Tuhan, memohon untuk diberikan hikmah dalam memahami apa yang sebenarnya terjadi. Jemaatnya mulai memperhatikan perubahan dalam sikap dan pengajarannya, karena Thomas tidak lagi berbicara dengan kepastian yang sama seperti sebelumnya. Ia mulai berbicara lebih sering tentang pentingnya mencari kebenaran tanpa prasangka, sebuah pesan yang diterima dengan beragam reaksi oleh jemaatnya. Thomas merasakan konflik batin yang mendalam, antara kesetiaannya kepada gereja dan dorongan untuk mengikuti kebenaran yang ia temukan melalui eksplorasi spiritualnya. Ia mulai memahami bahwa iman sejati bukan tentang loyalitas buta, tetapi tentang keberanian untuk bertanya dan menemukan jawabannya sendiri.
Berita tentang keterlibatan Thomas dalam penelitian di Gua Zayukova mulai tersebar, menarik perhatian media lokal dan internasional yang melaporkan aktivitasnya secara sensasional. Salah satu artikel menulis bahwa pendeta ortodoks terkenal mulai mempelajari Islam setelah terlibat dalam penelitian yang berhubungan dengan akhir zaman. Jemaat gerejanya mulai mempertanyakan integritas Thomas, merasa bingung dengan perubahan sikap dan arah pengajarannya yang terlihat lebih universal. Beberapa di antaranya merasa kecewa, menganggap bahwa Thomas telah menyimpang dari ajaran gereja, sementara yang lain mulai mendukung pandangannya yang lebih terbuka. Thomas mulai menerima pesan-pesan bernada ancaman dari kelompok-kelompok konservatif, namun ia tetap teguh pada keyakinannya bahwa kebenaran harus diperjuangkan. Khalid, yang juga menjadi sorotan media, mendukung Thomas dan menjelaskan kepada publik bahwa pencarian kebenaran adalah bagian dari perjalanan spiritual setiap manusia. Gereja tempat Thomas melayani mulai mengalami gejolak, dengan beberapa jemaat memilih meninggalkan gereja sementara yang lain menunggu penjelasan langsung darinya. Dalam salah satu khotbahnya, Thomas secara terbuka membahas temuan di Gua Zayukova, mengatakan bahwa iman harus mampu menerima kebenaran, tidak peduli dari mana asalnya. Khotbah itu menjadi viral, memicu debat publik tentang hubungan antara agama, ilmu pengetahuan, dan penemuan arkeologi modern. Meski berada dalam tekanan besar, Thomas merasa yakin bahwa perjalanannya baru saja dimulai, dan ia bersiap untuk menghadapi konsekuensi dari keputusan yang ia buat. Setelah kabar tentang keterlibatannya dalam penelitian Gua Zayukova semakin tersebar, pemimpin gereja ortodoks memanggil Thomas untuk memberikan klarifikasi tentang sikapnya yang mulai meragukan ajaran tradisional. Di hadapan pimpinan gereja yang penuh kekuasaan, Thomas dihadapkan dengan ultimatum untuk segera menghentikan pembahasan tentang Islam dan kebenaran yang ditemukan di gua. Pemimpin gereja dengan tegas menyatakan bahwa jika Thomas terus mengajarkan atau mendalami ajaran-ajaran lain, termasuk Islam, ia akan dicabut dari jabatannya sebagai pendeta. Thomas merasa terpojok, namun ia tahu bahwa ia harus mempertimbangkan kembali komitmennya terhadap gereja yang selama ini mendidiknya, atau memilih untuk mengikuti pencarian spiritualnya sendiri. Dalam pertemuan itu, pemimpin gereja mengingatkan Thomas akan peran pentingnya dalam membimbing jemaat, yang kini merasa bingung dan terbagi antara mendukungnya atau mengikuti panduan gereja. Thomas merasakan tekanan yang berat, namun suara batinnya berkata bahwa ia tidak bisa menutup mata terhadap kebenaran yang ia temui, meski itu berarti harus melepaskan kedudukannya. Dalam pertemuan tersebut, ia merasa adanya ketakutan yang tersirat dari pihak gereja, seolah-olah mereka takut jika pemahaman baru akan mengancam fondasi ajaran mereka yang sudah lama ada. Setelah pertemuan itu, Thomas merenung panjang, menyadari bahwa ia berada di persimpangan jalan yang sulit, di mana setiap langkah memiliki konsekuensi besar untuk dirinya dan jemaat yang mempercayainya. Ia berdoa dengan penuh ketulusan, meminta petunjuk Tuhan, merasa bahwa dirinya sedang menjalani ujian besar dalam perjalanan iman dan kebenarannya. Meskipun terancam kehilangan segalanya, Thomas semakin yakin bahwa ia harus mengejar kebenaran, tidak peduli berapa banyak pengorbanan yang harus ia buat. Setelah pertemuan yang menegangkan dengan pemimpin gereja, Thomas memutuskan untuk bertemu dengan Dr. Khalid Zaman lagi, berharap dapat menemukan ketenangan dan jawaban atas pertanyaan yang semakin mendalam. Dalam pertemuan yang hangat dan penuh diskusi, Khalid mengajak Thomas untuk merenungkan beberapa ayat Al-Quran yang berbicara tentang ilmu pengetahuan, keyakinan, dan pencarian kebenaran. Khalid menjelaskan dengan sabar bagaimana dalam Islam, pengetahuan dan agama berjalan beriringan, dan bagaimana Al-Quran mengajarkan umat manusia untuk terus mencari ilmu, termasuk ilmu-ilmu yang berkaitan dengan alam semesta. Thomas mulai menyadari bahwa Islam memberikan ruang bagi pertanyaan dan pencarian, bukan hanya menerima segala sesuatu secara dogmatis, yang selama ini ia anggap sebagai halangan dalam ajaran Kristiani. Diskusi mereka berlanjut ke topik tentang geologi dan arkeologi, dengan Khalid menjelaskan keajaiban ilmiah yang telah ditemukan dalam Al-Quran, termasuk deskripsi yang mengungkap fakta ilmiah tentang alam semesta yang baru ditemukan oleh para ilmuwan modern. Ketika Khalid menyebutkan beberapa ayat Al-Quran yang ternyata sudah mengungkap fakta-fakta ilmiah ribuan tahun sebelum manusia menemukan penjelasan ilmiah modern, Thomas merasa semakin terpesona oleh kedalaman ajaran Islam. Di tengah diskusi itu, Thomas merasa ada sesuatu yang sangat kuat yang menariknya untuk lebih mendalami Islam, meskipun hal itu bertentangan dengan ajarannya yang selama ini ia anggap benar.
Mereka juga berbicara tentang kisah akhir zaman dalam Al-Quran, yang bagi Thomas terasa lebih koheren dan penuh makna, dengan penjelasan yang dapat dipahami secara logis dan ilmiah. Setelah pertemuan itu, Thomas merasa bahwa ia baru saja membuka pintu yang sangat besar untuk memahami kebenaran yang lebih luas, sebuah kebenaran yang tidak terbatasi oleh sekat-sekat agama yang ada. Sebelum berpisah, Khalid dengan lembut mengatakan, mencari kebenaran adalah perjalanan yang tidak ada akhirnya, dan Allah selalu memberikan petunjuk bagi mereka yang tulus mencarinya, yang semakin memperdalam rasa ingin tahu Thomas tentang Islam. Kembali ke Gua Zayukova, Thomas merasa ada sesuatu yang sangat menarik yang harus dia selidiki lebih jauh, sesuatu yang baru ia sadari setelah diskusi mendalam dengan Khalid. Setelah melihat lebih dekat pola geometris yang tertinggal di dinding gua, ia merasa bahwa simbol-simbol tersebut tidak hanya sekadar bentuk-bentuk artistik, tetapi memiliki makna yang lebih dalam, merujuk pada kisah tembok Dzulkarnain dalam Al-Quran. Dengan menggunakan pengetahuan baru yang diperolehnya dari Khalid dan penelitiannya, Thomas menyadari bahwa struktur gua ini mengarah pada konsep yang lebih besar tentang pengetahuan yang telah tersembunyi selama ribuan tahun. Pola-pola geometris itu, yang selama ini terlihat acak, mulai membentuk gambar yang lebih jelas saat dipelajari lebih dalam, menggambarkan tembok yang besar dan bangsa yang dikurung di dalamnya. Thomas merasa cemas dan takjub, mengetahui bahwa apa yang ia temui di gua ini kemungkinan besar merupakan bukti sejarah dari kisah-kisah yang diceritakan dalam Al-Quran dan hadits-hadits Nabi Muhammad. Ia semakin yakin bahwa penemuan ini bukan hanya kebetulan, tetapi merupakan kunci untuk membuka pemahaman yang lebih besar tentang peradaban manusia dan akhir zaman yang dijelaskan dalam berbagai agama. Dalam refleksinya, Thomas merasa bahwa ia tidak bisa lagi menahan diri dari kebenaran yang terungkap di hadapannya, dan ia mulai mempertimbangkan apakah ini saatnya bagi dirinya untuk mengubah jalan hidupnya. Ia menyadari bahwa perjalanan ini lebih dari sekadar penemuan ilmiah, tetapi juga pencarian spiritual yang mendalam, yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Kebenaran tentang gua ini, yang kini semakin mengarah pada pemahaman tentang kisah Yajuj dan Majuj, membuat Thomas merasa bahwa ia sudah terlalu jauh untuk kembali. Dengan hati yang penuh harapan dan keteguhan, Thomas memutuskan untuk melanjutkan pencariannya dengan penuh keberanian, karena ia tahu bahwa di ujung jalan ini, kebenaran sejati menantinya. Seiring berjalannya waktu, Thomas merasa semakin jauh dari imannya yang lama, terperangkap dalam dilema besar antara keyakinan yang selama ini ia anut dan kebenaran yang kini ia temukan. Meskipun hatinya dipenuhi keraguan, ia merasa terikat oleh tanggung jawabnya sebagai pemimpin gereja, takut jika melepaskan posisinya akan berarti kehilangan segala sesuatu yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Setiap hari, ia merasa seolah terjebak dalam konflik internal yang semakin mendalam, antara mempertahankan kenyamanan hidup yang sudah dikenal atau mengikuti pencarian spiritual yang lebih besar. Ia merenung, bertanya-tanya apakah ia akan tetap menjadi pemimpin gereja ortodoks yang setia atau berani melangkah menuju jalan baru yang semakin terbuka lebar di depannya, yaitu Islam. Namun, rasa takutnya akan kehilangan jemaat, yang sebagian besar telah menjadi bagian dari hidupnya selama bertahun-tahun, terus mengganggu pikirannya. Thomas merasakan bahwa dukungan jemaat adalah pilar utama dalam kehidupannya, dan jika jemaat itu runtuh, maka ia juga akan kehilangan makna dari semua pengorbanannya selama ini. Ketegangan dalam batinnya semakin meningkat, ketika ia mulai merasakan bahwa apa yang ia ajarkan di mimbar kini bertentangan dengan apa yang ia yakini dalam hati. Dalam keheningan malam, Thomas sering berdoa, mencari jawaban dari Tuhan, berharap agar ia diberikan petunjuk untuk mengetahui jalan yang benar dalam menghadapi krisis iman ini. Namun, semakin ia berusaha untuk menemukan ketenangan, semakin kuat pula panggilan dalam hatinya untuk menggali lebih dalam tentang Islam dan apa yang terkandung dalam ajaran agama tersebut. Dalam kebingungannya, Thomas menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang menemukan kebenaran ilmiah atau historis, tetapi juga tentang menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Suatu malam, setelah merenung panjang, Thomas tertidur dan memasuki sebuah mimpi yang terasa sangat nyata, di mana ia melihat sebuah tembok besar yang dibangun oleh seorang pemimpin adil dan bijaksana. Dalam mimpi itu, Thomas melihat Dzulkarnain, seorang tokoh yang dijelaskan dalam Al-Quran, yang memimpin sebuah bangsa yang kuat dan membangun tembok untuk mengurung Yajuj dan Majuj, dua bangsa yang penuh kejahatan. Mimpi itu terasa begitu hidup dan penuh makna, seolah-olah ada wahyu yang ingin disampaikan kepadanya,
tentang tugas besar yang harus dijalani oleh setiap pemimpin yang adil. Thomas terbangun dengan perasaan cemas dan bingung, tetapi juga merasakan panggilan yang kuat untuk memahami lebih dalam tentang Dzulkarnain, dan mengapa kisahnya bisa menjadi bagian dari jawaban yang selama ini ia cari. Dalam mimpi tersebut, Dzulkarnain berbicara kepadanya dengan penuh kebijaksanaan, mengingatkan Thomas tentang pentingnya menjalani hidup sesuai dengan kebenaran yang diwahyukan, bukan hanya berdasarkan kepercayaan yang diwariskan. Panggilan dalam mimpinya sangat kuat, seolah-olah memandu langkahnya untuk mengambil keputusan besar dalam hidupnya, keputusan yang tidak hanya akan mengubah dirinya, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Thomas merasa bahwa mimpi itu bukanlah kebetulan, melainkan sebuah wahyu yang membawa dirinya lebih dekat pada pemahaman yang lebih dalam tentang tujuan hidup dan kebenaran yang sebenarnya. Setelah terbangun, ia segera merenungkan setiap detail mimpi tersebut, merasa bahwa tembok besar itu bukan hanya simbol dari pengetahuan yang terkunci, tetapi juga tentang penghalang-penghalang dalam dirinya yang harus dihancurkan. Mimpi itu juga memberinya gambaran bahwa Dzulkarnain bukan hanya pemimpin duniawi, tetapi juga seorang pemimpin spiritual yang memahami kebenaran yang lebih tinggi dan universal. Dengan hati yang penuh kebingungan namun juga rasa ingin tahu yang besar, Thomas tahu bahwa ia harus melanjutkan perjalanan ini dan menggali lebih dalam tentang Dzulkarnain dan makna dari tembok yang ia bangun, yang kini ia percaya ada kaitannya dengan jalan spiritual yang baru ditemukan. Kabar tentang perubahan pandangan Thomas mulai menyebar di kalangan jemaat gereja, dan mulai ada perpecahan di antara mereka, dengan sebagian besar merasa kecewa dan bingung dengan sikapnya yang semakin condong kepada Islam. Banyak jemaat yang merasa terhianati, menganggap Thomas telah menyimpang dari ajaran gereja ortodoks yang selama ini mereka yakini sebagai kebenaran tunggal. Beberapa anggota gereja mulai meninggalkan Thomas dan berhenti datang ke gereja, merasa bahwa ajaran yang ia sampaikan tidak lagi sesuai dengan keyakinan mereka. Namun, meskipun banyak yang menjauh, sekelompok kecil jemaat tetap setia dan mendukung Thomas, percaya bahwa ia sedang mencari kebenaran yang lebih dalam, meskipun harus menghadapi kesulitan besar. Seiring berjalannya waktu, kelompok kecil ini mulai berdiskusi lebih dalam tentang ajaran-ajaran yang dibawa Thomas, mencoba memahami perubahan besar yang terjadi dalam pandangannya. Mereka melihat bahwa Thomas tidak hanya mencari kebenaran dalam konteks ilmiah, tetapi juga dalam konteks spiritual yang lebih besar, yang memicu rasa ingin tahu mereka tentang Islam. Beberapa jemaat merasa terpecah antara keyakinan lama mereka dan pemikiran baru yang mulai diperkenalkan oleh Thomas, yang membawa mereka pada pertanyaan tentang hakikat kebenaran dan ajaran agama yang sejati. Namun, di sisi lain, Thomas merasa kehilangan kedamaian batin karena ketegangan yang tercipta di antara jemaat yang mulai membagi diri, dan ia semakin merasa kesulitan untuk memimpin mereka dengan keyakinan yang baru ia temukan. Dalam perasaan cemas dan ragu, Thomas mulai merenungkan apakah ia harus memilih untuk tetap memimpin gereja atau mengikuti panggilan hatinya yang semakin kuat untuk mencari kebenaran yang lebih universal dalam Islam. Tantangan ini menguji integritasnya, namun ia tahu bahwa perjalanan spiritualnya adalah sesuatu yang tidak bisa ia abaikan lagi, meskipun itu berarti harus menghadapi kehilangan yang besar. Thomas menerima undangan untuk menghadiri pertemuan dengan uskup gereja ortodoks, yang sangat ingin membahas pandangannya yang semakin condong ke arah Islam. Perdebatan dimulai dengan ketegangan yang terasa di udara, saat uskup mengajukan pertanyaan tajam tentang otoritas teks Alkitab dan bagaimana pandangan Thomas bisa berubah setelah bertahun-tahun mengabdi dalam gereja. Uskup mempertanyakan apakah mungkin benar-benar ada kebenaran dalam Al-Quran yang dapat menyaingi keabadian dan otoritas Alkitab sebagai firman Tuhan yang tak terbantahkan. Namun, saat Thomas menjelaskan apa yang ia pelajari tentang Islam, terutama kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran yang sesuai dengan penemuan arkeologi di Gua Zayukova, ia merasakan bahwa otoritas teks-teks tersebut memberi kedamaian yang tidak pernah ia temukan sebelumnya. Diskusi semakin intensif, tetapi semakin banyak ayat dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Thomas, yang menunjukkan keselarasan dengan penemuan dan ajaran yang selama ini ia cari. Uskup, yang merasa terancam oleh pergeseran pandangan Thomas, terus berusaha membela ajaran Kristen dengan argumen teologisnya, tetapi Thomas merasa semakin yakin bahwa kebenaran yang ia temukan di luar gereja adalah yang sejati. Di dalam perdebatan itu, Thomas merasa terlahir kembali, seperti menemukan cahaya baru yang mengungkapkan segala keraguan yang selama ini menghantuinya.
Setiap ayat Al-Quran yang ia bicarakan seakan mengisi ruang kosong yang ia rasakan dalam imannya yang lama, dan ia mulai merasa bahwa Tuhan memang berbicara melalui wahyu yang berbeda dalam berbagai bentuk. Perdebatan itu berakhir tanpa kemenangan yang jelas, tetapi Thomas tahu bahwa hati dan pikirannya telah berubah, dan ia tidak dapat lagi menutup mata terhadap kebenaran yang telah ia temui. Saat meninggalkan ruang pertemuan itu, Thomas merasa damai dalam hati, karena perdebatan itu justru memperkuat keyakinannya terhadap Islam, meskipun ia tahu jalan ke depan akan penuh tantangan. Setelah pertemuan dengan uskup, Thomas semakin yakin bahwa keputusan besar sudah waktunya diambil, keputusan untuk menyatakan kepada dunia bahwa ia telah menemukan kebenaran dalam Islam. Ia berdiri di hadapan jemaatnya dalam sebuah ibadah terakhir, dan dengan hati yang penuh kebimbangan, memutuskan untuk berbicara langsung tentang perjalanan spiritualnya yang membawa perubahan besar dalam hidupnya. Saudara-saudara yang terkasih, kata Thomas dengan suara yang gemetar, saya ingin kalian tahu bahwa perjalanan saya selama ini membawa saya pada pemahaman yang mendalam, dan saya harus berbagi dengan kalian bahwa saya kini memeluk Islam. Seluruh jemaat terdiam, beberapa wajah menunjukkan rasa tidak percaya, sementara yang lain tampak sangat kecewa, bahkan marah, dengan keputusan yang dianggap sebagai pengkhianatan. Thomas menyampaikan pidato terakhirnya dengan penuh ketulusan, menjelaskan bahwa pencariannya bukanlah untuk menentang keyakinan mereka, melainkan untuk mencari kebenaran sejati yang telah ia temukan melalui perjalanan spiritual yang panjang. Ia menceritakan penemuan Gua Zayukova, artefak yang mengarah pada kisah Yajuj dan Majuj dalam Al-Quran, serta kedamaian batin yang ia rasakan setelah mempelajari Islam dengan hati yang terbuka. Meskipun merasa takut akan reaksi jemaat, Thomas tahu bahwa keputusan ini adalah yang terbaik, bahkan jika itu berarti kehilangan orang-orang yang telah lama ia anggap sebagai keluarganya. Tuhan memiliki cara yang tak terduga untuk menunjukkan jalannya, lanjut Thomas, dan saya percaya bahwa Islam adalah jalan yang kini saya pilih, dengan keyakinan penuh bahwa ini adalah kebenaran yang hakiki. Pidato Thomas berakhir dengan kesunyian yang berat, namun beberapa jemaat yang mendukungnya mulai memahami keputusan tersebut, meskipun mereka masih bimbang tentang langkah yang harus mereka ambil. Thomas merasa lega setelah pidatonya selesai, meskipun ia tahu tantangan besar menantinya, tetapi ia yakin bahwa apa yang ia pilih adalah jalan yang membawa kedamaian dalam hati dan jiwa. Dalam kesendirian yang mendalam, Thomas tahu bahwa langkah pertama menuju perubahan total dalam hidupnya adalah mengucapkan syahadat, mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Malam itu, ia menemui Dr. Khalid Zaman di Gua Zayukova, tempat yang telah menjadi simbol pencariannya akan kebenaran yang lebih tinggi, dan di sanalah ia memutuskan untuk melakukan syahadat. Dengan penuh keheningan dan ketenangan, Thomas berdiri di dalam gua, dikelilingi oleh keindahan alam yang misterius, dan mengucapkan kalimat pertama yang mengubah hidupnya selamanya. Dr. Khalid, yang menyaksikan momen suci tersebut, tersenyum dengan penuh kebanggaan dan kasih, menyambut Thomas dalam komunitas Muslim dengan hangat. Ucapan syahadat itu terasa seperti angin yang membawa kedamaian yang luar biasa, seolah-olah seluruh dunia menjadi hening dan hanya ada kedekatan dengan Tuhan yang dirasakan. Dalam kesunyian gua itu, Thomas merasa bahwa ia telah menemukan jalan yang sejati, dan rasa damai yang menyelimuti hatinya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Setiap detik yang berlalu setelah mengucapkan syahadat terasa penuh makna, dan ia tahu bahwa ini adalah awal dari kehidupan baru yang akan dipenuhi dengan keyakinan yang lebih kuat dan lebih jelas. Dalam hati Thomas, ia merasa bahwa perjalanan spiritual ini bukanlah akhir, melainkan permulaan dari petualangan baru yang akan mengarahkannya pada pemahaman yang lebih dalam tentang Allah dan ajaran Islam. Ketika mereka meninggalkan gua, Thomas merasa seperti terlahir kembali, dengan pandangan hidup yang lebih terang dan penuh harapan, siap menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Meskipun ia tahu bahwa dunia luar mungkin tidak akan menerima keputusannya dengan mudah, Thomas merasa yakin bahwa ia telah menemukan kedamaian sejati dalam hatinya, dan itu lebih penting daripada apapun yang dapat diberikan dunia. Berita tentang seorang pendeta ortodoks yang memeluk Islam dengan berani menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru Rusia, menggemparkan seluruh negara. Media Rusia, dari saluran berita utama hingga tabloid, meliput setiap detail tentang keputusan mengejutkan Thomas, dengan berbagai opini yang beredar di kalangan publik. Beberapa komentator gereja menuduh Thomas sebagai pengkhianat,
sedangkan yang lain menganggapnya sebagai seorang pria yang telah menemukan kebenaran sejati. Jemaat Ortodoks yang dulu setia mulai terpecah, dengan banyak yang meragukan ajaran mereka sendiri setelah melihat perubahan besar yang terjadi pada pemimpin spiritual mereka. Banyak anggota gereja yang merasa kehilangan arah dan tidak tahu harus mengikuti siapa, sementara beberapa di antara mereka merasa tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang Islam setelah melihat keberanian Thomas. Gerakan ini mulai berkembang, dengan semakin banyak orang yang mulai mencari kebenaran dalam Islam setelah melihat perubahan yang dialami oleh Thomas. Meskipun ada yang mendukungnya, Thomas juga menerima ancaman dan kritik keras dari beberapa kelompok yang merasa terancam oleh perubahan ini, baik dari kalangan gereja maupun dari masyarakat yang lebih luas. Namun, bagi Thomas, ini adalah pertanda bahwa kebenaran yang ia temukan tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga mulai mengguncang tatanan sosial dan spiritual yang lama. Dunia luar mulai memperhatikan dengan cermat bagaimana seorang pendeta ortodoks yang dihormati bisa berubah begitu drastis dan memeluk agama yang sebelumnya dianggap asing bagi banyak orang Rusia. Ketegangan semakin meningkat ketika gereja ortodoks mengeluarkan pernyataan resmi yang mengutuk keputusan Thomas dan menyerukan agar jemaat kembali pada ajaran Kristen yang telah lama diyakini. Di tengah gelombang kecaman dan perpecahan, sekelompok besar jemaat yang dulu mengikuti Thomas mulai merasa tertarik pada ajaran Islam setelah menyaksikan transformasinya yang mendalam. Mereka mulai membaca terjemahan Al-Quran, menemukan keindahan dan kedamaian dalam ajaran yang selama ini mereka anggap asing, dan banyak dari mereka yang merasakan kedekatan dengan Tuhan yang lebih dalam. Beberapa jemaat yang ragu mulai merasakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan spiritual yang selama ini menghantui mereka, dan mereka memutuskan untuk mempelajari lebih lanjut tentang Islam. Keberanian Thomas menginspirasi mereka untuk mencari kebenaran tanpa takut akan penilaian orang lain, dan secara perlahan, mereka mulai membuka hati mereka terhadap ajaran-ajaran Islam. Di antara mereka, seorang wanita tua yang telah menjadi anggota gereja selama lebih dari 50 tahun mengungkapkan bahwa ia merasakan kedamaian dalam membaca Al-Quran yang belum pernah ia temukan dalam ajaran Kristen. Jemaat yang awalnya terkejut kini mulai merasakan gejolak perubahan dalam diri mereka, dan beberapa di antaranya memutuskan untuk melakukan syahadat bersama-sama dengan Thomas. Mereka merasa bahwa, seperti Thomas, mereka juga telah menemukan jalan menuju kedamaian sejati, meskipun ini berarti mereka harus meninggalkan segala yang mereka kenal. Secara diam-diam, mereka berkumpul untuk berdoa, membaca Al-Quran, dan membicarakan perubahan dalam hidup mereka, yang menjadi simbol dari sebuah komunitas yang tercerahkan. Thomas merasa terharu melihat perubahan yang terjadi di sekitar dirinya, mengetahui bahwa perjuangannya telah membuka pintu bagi banyak orang untuk mencari kebenaran yang lebih tinggi. Meskipun tantangan besar masih menanti mereka, kelompok kecil ini mulai merasa kuat dalam keyakinan baru mereka, dan mereka siap untuk menghadapi apapun yang datang, percaya bahwa ini adalah jalan yang benar. Ketika jumlah jemaat yang memeluk Islam semakin meningkat, pemerintah Rusia mulai merasa cemas akan dampak sosial dan politik dari perubahan ini, terutama dengan meluasnya pengaruh Islam di kalangan masyarakat. Pihak berwenang mulai mengawasi aktivitas Thomas dan jemaatnya secara lebih ketat, bahkan menempatkan beberapa dari mereka di bawah pengawasan, khawatir bahwa ini bisa menjadi gerakan yang mengancam kestabilan negara. Media negara mulai menggembar-gemborkan cerita tentang ancaman Islam, menggambarkan gerakan yang dipimpin oleh Thomas sebagai sesuatu yang subversif dan berbahaya bagi identitas nasional Rusia. Polisi mulai mengadakan razia dan membatasi kebebasan beragama, mencegah pertemuan-pertemuan yang melibatkan jemaat yang baru memeluk Islam, dengan dalih menjaga ketertiban umum. Thomas dan jemaatnya mulai menghadapi intimidasi dari pihak berwenang, termasuk ancaman hukum yang dapat membuat mereka dipenjara atau dihukum berat hanya karena menjalani keyakinan mereka dengan tulus. Sementara itu, beberapa kelompok yang mendukung gereja ortodoks mulai melancarkan kampanye untuk menekan pemerintah agar mengambil tindakan lebih keras terhadap Thomas dan para pengikutnya. Meskipun menghadapi ancaman dan kesulitan, Thomas tetap teguh pada keyakinannya, yakin bahwa perjalanan spiritual ini adalah bagian dari takdir yang lebih besar dan bahwa kebenaran yang telah ia temukan tidak bisa dipadamkan. Dalam pertemuan rahasia yang diadakan di luar kota, jemaat yang telah bersyahadat saling menguatkan, berjanji untuk tetap setia pada ajaran Islam meskipun risiko besar mengancam mereka. Ketegangan di Rusia meningkat,
dan banyak orang mulai mempertanyakan apakah kebebasan beragama akan tetap dijaga, atau apakah negara akan melangkah lebih jauh dalam membatasi hak-hak minoritas. Thomas tahu bahwa ujian sesungguhnya baru dimulai, tetapi ia percaya bahwa dengan Allah di sisinya, mereka akan tetap kuat menghadapi segala tantangan yang datang. Berita tentang keputusan Thomas untuk memeluk Islam tidak hanya mengguncang Rusia, tetapi juga menarik perhatian dunia internasional, khususnya komunitas Muslim. Organisasi-organisasi Muslim internasional, seperti OIC, Organisasi Kerja Sama Islam, dan berbagai lembaga dakwah, mulai mengirimkan pesan dukungan dan doa untuk Thomas, yang kini dikenal dengan nama Abdullah Engel. Dari Timur Tengah hingga Asia, komunitas Muslim menyambut perubahan Thomas dengan antusiasme, menganggapnya sebagai simbol kebenaran yang dapat menginspirasi banyak orang di seluruh dunia. Beberapa ulama ternama dari berbagai negara mengirimkan surat dukungan, mengucapkan selamat atas perjalanan spiritual Thomas, dan mendoakan keberkahan dalam kehidupannya. Melalui media sosial, ribuan pesan dukungan mulai mengalir, menyemangati Abdullah dan jemaatnya yang baru memeluk Islam, mengingatkan mereka bahwa mereka tidak sendirian dalam perjuangan ini. Dalam pertemuan internasional yang diadakan oleh organisasi Islam, banyak pemimpin agama dan tokoh-tokoh penting menyebutkan perjalanan Abdullah sebagai contoh teladan bagi orang-orang yang mencari kebenaran. Thomas merasa terharu dengan dukungan yang diterimanya, merasa lebih kuat dalam keyakinannya dan lebih percaya bahwa keputusan yang diambilnya benar adanya. Media internasional semakin memperhatikan perubahan ini, dengan banyak menulis tentang bagaimana seorang pendeta ortodoks terkenal bisa berubah dalam pandangan agama dan spiritualnya. Dengan setiap dukungan yang datang, Abdullah semakin yakin bahwa Islam bukan hanya jalan hidup bagi dirinya, tetapi juga jalan hidup yang harus dibagikan kepada dunia. Dukungan global ini semakin memperkuat gerakan yang dipimpin Abdullah, yang kini dikenal sebagai simbol bagi mereka yang berani mencari kebenaran meskipun harus menghadapi berbagai tantangan. Suatu hari yang cerah, ribuan orang berkumpul di alun-alun besar di kota Moskwa untuk menyaksikan sebuah peristiwa luar biasa, sebuah acara syahadat massal yang dipimpin langsung oleh Abdullah Engel. Acara ini merupakan simbol dari transformasi spiritual yang luar biasa, yang menunjukkan betapa kuatnya perubahan yang telah dialami oleh Thomas dan jemaatnya yang kini memeluk Islam. Ribuan orang, termasuk anggota gereja ortodoks yang sebelumnya mengikuti Abdullah, kini berdiri di hadapan umum, mengucapkan syahadat dengan penuh keyakinan, mengonversi kepada Islam. Meskipun acara ini berlangsung di tengah ancaman dari pihak pemerintah dan gereja ortodoks, Abdullah merasa damai, merasakan kedamaian batin yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Di bawah langit biru, suasana penuh hikmat menyelimuti acara tersebut, diwarnai dengan air mata dan doa, sementara ribuan orang mengucapkan kalimat syahadat, dengan Abdullah memimpin mereka dalam sebuah ikrar iman yang baru. Abdullah merasa haru melihat perubahan yang terjadi, dari sekadar seorang pendeta yang dihormati menjadi seorang pemimpin spiritual yang membawa orang-orang ke jalan yang baru, yang lebih mendalam dan penuh kedamaian. Para hadirin merasakan kehangatan dalam hati mereka, banyak yang merasa menemukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar agama, melainkan sebuah panggilan jiwa yang menghubungkan mereka dengan Sang Pencipta. Setelah acara tersebut, semakin banyak orang datang ke masjid dan bergabung dengan komunitas baru ini, berkomitmen untuk belajar lebih banyak tentang Islam dan mengikuti jejak Abdullah. Acara syahadat massal ini tidak hanya menjadi simbol perubahan spiritual yang mendalam, tetapi juga menjadi tanda bahwa Islam semakin tumbuh dan berkembang di tanah Rusia yang sebelumnya skeptis terhadap agama ini. Abdullah merasakan bahwa perjalanannya baru saja dimulai, dan ia bertekad untuk terus memperjuangkan kebenaran dan membawa cahaya Islam ke setiap sudut negeri. Gua Zayukova, yang telah menjadi tempat penting dalam perjalanan spiritual Abdullah, kini menarik perhatian dunia, menjadi pusat penelitian dan pembicaraan internasional. Para ilmuwan, arkeolog, dan cendekiawan dari berbagai negara, terutama negara-negara Muslim, datang untuk mempelajari lebih lanjut tentang gua tersebut, yang kini dianggap memiliki kaitan erat dengan kisah-kisah dalam Al-Quran. Penelitian lebih lanjut mengungkapkan bahwa struktur megalitik di dalam gua tersebut memiliki kesamaan dengan deskripsi tentang tembok Dzulkarnain yang mengurung Yajuj dan Majuj, yang tercatat dalam Al-Quran. Banyak yang percaya bahwa Gua Zayukova adalah tempat yang mengandung rahasia besar dari sejarah umat manusia, yang menyimpan petunjuk tentang masa depan dan akhir zaman.
Abdullah memutuskan untuk memimpin ekspedisi internasional ke gua tersebut, membawa serta para ilmuwan dan cendekiawan untuk menggali lebih dalam misteri yang tersimpan di dalamnya. Bagi umat Islam, gua ini menjadi simbol dari kebesaran Allah, sebuah tempat yang menunjukkan kekuasaannya dalam membentuk alam semesta dan mengungkapkan tanda-tandanya melalui sejarah. Gua Zayukova kini menjadi tempat ziarah bagi umat Islam yang ingin merasakan kedekatan dengan kisah-kisah dalam Al-Quran, dan bagi mereka yang ingin melihat dengan mata kepala sendiri bukti dari kebenaran yang telah ditemukan Abdullah. Penemuan ini semakin memperkuat kepercayaan Abdullah bahwa Islam adalah agama yang membawa jawaban atas semua pertanyaan besar kehidupan, dan bahwa ia memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan pengetahuan ini ke dunia. Masyarakat internasional mulai melihat Gua Zayukova sebagai tempat yang tidak hanya relevan secara sejarah, tetapi juga sebagai simbol dari kebangkitan Islam di Rusia dan seluruh dunia. Dengan Gua Zayukova sebagai latar belakang simbolik, Abdullah dan komunitas Muslim di Rusia semakin tumbuh, membuktikan bahwa Islam bukan hanya agama, tetapi sebuah cahaya yang menghidupkan jiwa-jiwa yang mencari kebenaran. Abdullah, yang kini dikenal sebagai pemimpin spiritual yang dihormati, memimpin komunitas Muslim yang semakin berkembang di Rusia, yang kini mulai menerima Islam sebagai bagian dari identitas spiritual mereka. Jutaan orang di seluruh Rusia terinspirasi oleh perjalanan spiritual Abdullah, dan Islam mulai tumbuh pesat di negara yang dulunya sangat skeptis terhadap agama ini. Masjid-masjid mulai dibangun di kota-kota besar dan kecil, menjadi pusat kegiatan keagamaan dan budaya yang baru, yang menawarkan kedamaian dan harapan bagi mereka yang sedang mencari kebenaran. Abdullah merasa bersyukur atas perjalanan yang telah ia lalui, mengetahui bahwa keputusan untuk memeluk Islam bukan hanya membawa kedamaian bagi dirinya, tetapi juga membawa perubahan besar bagi banyak orang di sekitarnya. Dunia luar terus memperhatikan perkembangan ini, dengan banyak negara yang memandang Rusia sebagai contoh bagaimana Islam bisa diterima dan berkembang di masyarakat yang sebelumnya tertutup terhadap agama ini. Abdullah memimpin dengan rendah hati, mengajarkan umat Islam di Rusia untuk tetap teguh pada iman mereka, menjaga persatuan, dan menjadi bagian dari masyarakat yang lebih baik. Pada setiap kesempatan, ia berbicara tentang pentingnya toleransi, perdamaian, dan penghormatan terhadap agama lain, berharap bahwa Islam dapat menjadi jembatan untuk membawa perdamaian global. Di bawah kepemimpinannya, komunitas Muslim di Rusia menjadi simbol perubahan spiritual dan sosial, sebuah bukti bahwa dengan ketulusan hati dan keberanian, kebenaran dapat ditemukan. Abdullah tahu bahwa perjalanannya belum selesai, tetapi ia yakin bahwa dengan bimbingan Allah, Islam akan terus tumbuh dan menyinari dunia, membawa harapan dan kedamaian bagi umat manusia. Islam kini menjadi cahaya yang menyinari Rusia, mengubahnya menjadi sebuah tanah yang terbuka bagi kedamaian dan keberagaman, dan Abdullah Engel, yang kini dikenal sebagai Abdullah, akan selalu dikenang sebagai simbol kebangkitan spiritual yang luar biasa.